materi yang sangat penting. Kalau Anda nanti kerja di perusahaan, ya bisa jadi Anda ditaruh di bagian auditor atau sebagai bagian pengendalian internal perusahaan. Ya. Jadi hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup audit. Ya, ini eh, apa hubungannya pengendalian dengan ruang lingkup audit? Ya, di sini pengendalian internal suatu perusahaan itu lemah, ya. Lemah karena apa? Banyak kesalahan, ya, ketidakakuratan, kesalahan, ya. Misalnya pengiriman barang, jumlah persediaan barang yang akan dikirim itu nggak sama dengan barang yang ada di gudang lah. Ini jadi masalah. Misalnya, contohnya, konsumen meminta 10.000 unit barang, tapi ternyata di gudang hanya tersedia 9.000 unit barang. Berarti kan ini ada masalah. Telanjur ACC menjawab oke permintaan konsumen, tapi ternyata persediaan kurang. Ini berarti kesalahan. Tentu akan kecewa konsumen. Sudah terlanjur bayar, apalagi transfer, tapi ternyata tidak terpenuhi. Itu salah satu contoh sederhana. Terus juga kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Ya. Banyak terjadi praktek korupsi, ya, dilakukan oleh pegawai, manipulasi, ya, misalnya main mata, bagian staf pembelian dengan konsumen main mata. Artinya apa? Barangnya harusnya harga normal, tapi karena pihak perusahaan tidak tahu bahwa betulnya kalau beli banyak dalam ribuan, ya, itu akan mendapatkan diskon. Tapi ini nggak disampaikan oleh staf pembelian. Makanya uangnya masuk rekening pribadi staf pembelian. Misalnya harganya 16.000 per unit. Tapi di sini karena beli banyak dalam ribuan, ya, dalam bentuk ribuan, mungkin 1 juta unit mendapat diskon bisa cuma harganya 12.000 per unit. Tapi yang 4.000 masuk rekening dari staf pembelian. Nah, ini kan nakal, ini nggak boleh. Terus juga markup harga. Ya, misalnya di 3 daerah, harga sepeda motor yang dijual, ya, Vario, di masing-masing daerah berbeda. Misalnya di Jawa, dijual 17 juta per unit. Di Bali, ya, 16 juta per unit. Di NTT, 15 juta per unit. Tapi, karena di sini ternyata di NTT ada yang bisa lebih membeli dengan harga 17 juta per unit, maka dijual seperti itu. Tapi uangnya yang tadi saya sampaikan, karena di NTT sebenarnya dijual 15 juta per unit, maka dijuallah itu ke konsumen yang bisa membeli 17, atau konsumen nggak tahu, dijual 17 juta per unit. Maka yang 2 juta masuk rekening bagian penjualan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini kan berarti terjadi kecurangan. Jadi itu gampang melakukan hal itu, ya. Terus bagaimana seorang akuntan? Dampaknya akuntan, ya, tentunya dengan kondisi yang tadi, ya, dengan eh, kondisi yang kecurangan, kesalahannya banyak, kesalahan nggak akurat, ya, terus kecurangan perusahaan, tentu ini menjadi resiko bagi seorang kantor akuntan publik untuk memeriksa. Resikonya besar, ya, karena apa? Banyak tidak sesuai dengan eh, transaksi yang dilakukan di dalam standar akuntansi keuangan, manipulasi tadi, terus konsumen main mata dengan bagian dengan konsumen, ya, perusahaan konsumen lainnya, ini bisa terjadi. Nah, tantangannya apa di sini nanti? Ya tentu eh, memberikan opini, kalau kalau itu misalnya akan publik, ya, itu bisa disuap, ya, bisa disuap, maka opininya bisa jadi yang harusnya tidak wajar menjadi opini wajar. Ini berarti tidak sesuai kenyataan. Nah, tapi kalau itu dijalankan dengan baik, bisa jadi memberikan opini bahwa pengendalian internal di dalam
perusahaan itu tidak baik atau tidak efektif. Ini kalau jujur ya, maka auditor menyimpulkan bahwa IT tidak berjalan efektif atau IC itu internal control. Maka di sini konsekuensinya auditor harus semakin memperluas skop pemeriksaannya. Ya, pada waktu melakukan tes substantif, ya, harus diperluas ya, tidak hanya uh, di dalam internal perusahaan, tapi harus konfirmasi dengan pihak eksternal. Nanti tadi kan main mata bagian staf penjualan dengan konsumen. Ya, tadi saya contohkan di NTT dijual dengan harga lebih tinggi. Nah, itu harus ada surat konfirmasi piutang. Kalau itu konsumen yang di sana melakukan pembeliannya dengan kredit. Ya. Nah, kalau tidak dari itu Pak, tunai Pak, ya berarti harus minta konfirmasi pada di konsumen di sana eh, penjualannya nilainya berapa yang dilakukan. Lebih mudah kalau yang seperti ini. Ya. Terus bagaimana di sini dampaknya? Ya, contohnya, ya, di sini contohnya di sini adalah misal pada waktu pengiriman konfirmasi utang tadi saya ulangi lagi, bahwa pengiriman konfirmasi utang kepada konsumen yang beli produk kita, maka kadang ya, kalau kita audit, kita hanya minta konfirmasi dari seribu konsumen yang melakukan pembelian secara kredit. Kita mungkin hanya minta 20 konsumen. Nah, itu namanya berarti uji petik ya, berarti mengambil sampelnya saja. Tapi sekarang tidak, harus dilakukan meminta konfirmasi piutang pada konsumen harus lebih banyak atau sebanyak mungkin. Jadi yang tadinya cuma 20 konsumen, ada 20 orang, sekarang 1000 konsumen diminta semua ya, tapi memang butuh waktu ya, butuh waktu lama, jadi lama nanti auditnya. Tapi ya itu tadi tergantung keputusan dari pihak perusahaan, apakah saya ngambil dari 1000 saya ambil cuma 250 konfirmasi utang atau 200 konfirmasi utang dari konsumen atau seluruhnya ya. Nah, terus pada waktu ngecek ya di gudang, melakukan observasi atau atas stok opnim ya di gudang, maka harus dilakukan tes atau perhitungan persediaan secara fisik harus lebih banyak. Jangan hanya dilihat dari luarannya aja. Gudang dilihat hanya dari luar. Oh ini berapa? Tanya. Oh ini Pak, di gudang kami kapasitasnya ini ada sekitar 100 sepeda motor Pak. Ya jangan percaya. Harus dicek. Dihitung satu persatu. Datang ke gudang itu dicek jumlahnya. Yang suruh ngecek siapa? Ya pegawainya dari itu kita dampingi. Kita sebagai seorang auditor menulis ini jumlahnya berapa. Ya setelah dihitung cocok lah baru kita catat. Ya. Halo, kira-kira paham ya yang untuk ini ya? Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bentar. Saya stop. Ya. Yang berikutnya adalah materi tentang ya, cara Anda memahami ya, internal control atau pengendalian internal. Nah, Anda lihat di sini, ini saya sampaikan karena ini penting, karena akuntansi harus pegang kendali pengendalian internal dalam perusahaan. Karena yang lebih tahu bagaimana konsep sistem ya pengendalian ya terutama pengendalian akuntansi ya. Jadi sebetulnya itu yang kerjaan kalian ya, keren ya kerja di situ. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Saya nggak paham Pak. Bagaimana itu Pak? Oh, tadi Bapak jelaskan nggak paham, misalnya gitu ya. Nah ini bagaimana caranya melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal. Nah, ini yang harus dipahami. How? Ya, how? Bagaimana? Ya, bagaimana? Perlu di sini how untuk memahami kendalian tadi, Anda harus memahami dokumentasi pemahaman komponen
pengendalian internal atau IC suatu perusahaan atau entitas. Ya, dokumennya apa saja. Ya, untuk memahami ini, maka di sini kita melihat perlu melakukan perencanaan audit. Ya, ini yang perlu Anda lakukan ya. Kalau mau memeriksa, Anda mau memeriksa audit, audit itu memeriksa. Maka Anda harus memahami dokumen tentang pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan tersebut kayak apa ya. Dan ini yang perlu diperhatikan sangat penting ya. Kalau perusahaannya besar dan kompleks ya, maka tentu isinya adalah dokumennya adalah bentuk dan isi dokumennya itu cara untuk melihat Anda melihat bagaimana flowchart-nya. Ya, ingat Anda sudah diajari di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Bagaimana flowchart alurnya. Anda ingin lihat, Pak, saya ingin lihat bagian penggajian. Maka ada siklus penggajian atau payroll. Pak, saya ingin melihat itu Pak, transaksi penjualan. Maka Anda melihat revenue cycle atau siklus penjualan. Pak, saya ingin melihat pembelian, Pak. Bagaimana pembelian barang, baik itu barang bahan baku maupun barang setengah jadi. Ya, berarti Anda flowchart atau siklus pembelian. Pak, saya ingin lihat bagaimana laporan keuangannya yang dibuat, Pak. Berarti Anda melihat siklus laporan keuangannya. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, itu kan ada siklus akuntansi ya. Tentu Anda paham itu ya. Terus bisa Anda buat kuesioner. Ya, ini bisa buat Anda nggak percaya, maka Anda bertanya, buat kuesioner. Kira-kira nanti apa saja yang akan ditanyakan. Ya, misalnya tadi masalah di bagian staf pembelian. Tentu Anda ada pertanyaan itu, Pak. Misalnya salah satunya, apakah Anda dalam bekerja, Anda sebagai staf pembelian tidak merangkap sebagai bagian keuangan atau akuntansi. Terus yang kedua, apakah di dalam Anda melakukan pembelian barang itu sudah dilakukan dokumentasi dengan baik? Artinya pihak atasan Anda, ya, kalau staf pembelian berarti bisa jadi kalau dia di bagian pergudangan, maka apakah Anda sudah membuat dokumentasi, berikan dokumen rangkap kepada bagian manajer gudang? Apakah juga Anda sudah berikan dokumen rangkap kepada manajer keuangan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi kayak kita menyelidiki itu. Atau mungkin berupa tabel keputusan-keputusan. Ya, kayak apa gambarannya? Pembelian barang itu putusannya harus melalui siapa, siapa, siapa. Yang berwenang siapa dan bagaimana. Ya, itu kalau untuk perusahaan besar atau entitas besar dan kompleks. Sementara untuk melihat bentuk dari si dokumentasi untuk perusahaan kecil ya kayak kayak perusahaan kecil itu ya mungkin kalau karyawannya kurang dari perusahaan kecil itu karyawannya kurang dari mungkin 100 ya 50 ya 50 karyawan cuman 100 karyawan lah. Itu berupa catatan memo. Bagaimana bentuk perintah-perintah catat-catatannya. Nah, ini untuk memahami bagaimana konsep eh, internal control atau penilaian internal dalam suatu perusahaan, baik besar maupun kecil. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ya, ini ada kata baik buruknya pengendalian internal atau IC ya, tergantung aset perusahaan itu aman atau tidak. Ya, ya kita ngomong aset ya. Ya nanti tadi saya ngomong aset ya, ya tentunya yang salah satunya yang ada di golongan neraca ya. Ya itu berarti di golongan neraca. Tapi neraca itu kan ada aset berupa uang ya, berarti kas, ada berupa piutang, ada berupa persediaan dan lain sebagainya. Juga begitu mungkin aset tetap ya mesin ya. Kan bisa jadi berbahaya kalau mesin itu dicuri komponennya oleh karyawan yang nakal ya, diganti dengan komponen yang onderdilnya KW ya, barang second yang asli diambil dijual. Nah ini kan juga penjualan aset. Juga tidak hanya itu, keamanan aset itu juga menyangkut
bagaimana sistem komputer itu jangan sembarangan orang bisa mengakses laptop saya. Maka saya kasih password dan username. Nah, ini berbahaya kalau itu ternyata di bagian keuangan. Kalau itu bisa diakses, wah, datanya bisa dibobol oleh karyawan yang nakal. Terus yang kedua, Anda harus paham kalau laporan keuangannya amburadul, ya, siklus akuntansinya nggak beres, ya, bukti-bukti nota nggak beres, wah, maka ini tentu dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan itu. Kalau semakin tidak dapat dipercaya, maka berarti jelek pengendalian internalnya atau buruk pengendalian internalnya. Berikutnya, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. Lah, ini ya, ya sudah bisa dibayangkan, semakin lama memeriksa, ya harusnya pemeriksaan ini 1 bulan selesai. Ya seluruh kok di bagian perusahaan diperiksa selesai 1 bulan, tapi ternyata sampai 6 bulan, 7 bulan, berarti ada masalah ini. Berarti ini buruk berarti pendalaman perusahaan ini. Karena kok semakin lama ya, kok lama sekali, berarti banyak masalah ini dalam perusahaan. Terus ini yang hati-hati ya, tinggi rendahnya audit fee. Ya, ya ini. Ya kalau ini bisa jadi kenapa kok terkait dengan internal ya. Ya, Anda harus siap ya. Kalau Anda ingin diaudit semuanya, ya semakin besar, semakin kompleks ya bagian yang diaudit dalam perusahaan, maka fee-nya juga semakin besar. Yang harus Anda bayar kepada kantor akuntan publik ya. Karena auditornya kan semakin teliti ya. Tapi kalau ternyata rendah fee-nya ya, kadang kantor akuntan publik ya tidak mau meriksa. Waduh Pak, ini nggak cocok Pak. Saya nggak sepakat dengan biaya atau fee yang Bapak berikan kepada perusahaan kami, pada kantor akuntan publik kami ya. Ini maka menjadi menentukan sekali. Terus jenis opini yang akan diberikan akuntan publik ya, opini wajar, tidak wajar, wajar tanpa kecualian ya, ya tanpa opini, tanpa klaim dan lain sebagainya ya. Ini yang harus diperhatikan. Berarti kalau Pak, kalau opinya nggak wajar, berarti nggak beres. Berarti ini buruk sekali ya. Berarti buruk baik itu sistem pelaporan keuangannya maupun kondisi yang ada di dalam transaksi yang ada di dalam perusahaan. Ya. Kalau wajar, berarti pendaliannya baik, bagus. Nah, opini menentukan sekali. Ya, ini